Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, masih di Allen Channel bersama saya Pak Ali. Nah, hari ini kita akan bahas materi kimia yaitu termokimia. Ya. Nah, pada bab termokimia ini yang akan kita bahas cukup banyak. Yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep sistem dan lingkungan. Yang kedua, mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Terus yang ketiga, mengenai persamaan termokimia. Yang keempat, mengenai bentuk-bentuk delta H. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mengenai mengukur delta H reaksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas dari subbab materi 1-4 dulu ya. Karena untuk yang kelima ini itu cukup banyak materinya, jadi kita pisahkan saja itu ya. Nah, ayo kita lihat apa itu termokimia. Oke. Nah, di sini termokimia ya, kita bahas mengenai definisinya dulu. Nah, apa itu termokimia? Nah, termokimia itu berasal dari dua kata sebenarnya. Yang pertama adalah termo, nah yang kedua adalah kimia. Nah, termo itu secara bahasa kan term itu suhu ya. Kalau kimia berarti reaksi kimia. Nah, berarti termo itu berhubungan dengan suhu atau berhubungan dengan kalor atau energi kalor. Makanya termo itu dia berhubungan dengan kalor, di kimia itu adalah berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi termokimia adalah ya reaksi kimia yang berhubungan dengan kalor atau secara istilah gitu ya. Sebenarnya termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Nah, jadi kalau kita mereaksikan reaksi kimia itu terjadi perubahan energi. Baik itu energinya nanti efeknya ya ke lingkungan, kita akan merasakan panas ya, ataupun kita akan merasakan dingin ketika mereaksikan suatu reaksi kimia ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut ada konsep yang penting yaitu mengenai konsep sistem dan lingkungan. Nah, ini ada sistem, ada lingkungan. Nah, apa itu dulu? Apa itu sistem? Nah, ya sistem itu adalah segala sesuatu yang kita amati atau zat yang bereaksi dalam hal ini ya. Jadi dalam mereaksikan kimia, sistem itu adalah zat yang bereaksi, gitu ya. Atau segala sesuatu yang kita amati, ya. Sedangkan lingkungan ya berarti segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, gitu. Nah, di sini antara sistem dan lingkungan itu bisa terjadi yang namanya interaksi, ya interaksi. Interaksinya bisa berupa energi, bisa berupa materi. Nah, di mana kalau berupa energi, ya, di mana sistem itu bisa menyerap energi, ya, dari lingkungan, ataupun sistem juga bisa melepaskan energi ke lingkungan, ya. Ini juga sebaliknya juga ya. Berarti kalau misalkan sistemnya menyerap energi dari lingkungan, maka lingkungan itu melepaskan energi ke sistem ya, sama aja dibolak-balik, juga usah bingung gitu ya. Jadi kita fokusnya ke sistem aja gitu ya. Jadi sistem bisa menyerap energi, bisa melepaskan energi. Begitu pula sistem itu bisa melepaskan materi atau menyerap materi atau memasukkan materi ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya, misalkan saya punya suatu tabung reaksi gitu ya. Saya isi dengan HCl ditambah NaOH ya. Nah, nanti sistemnya apa? Nah, sistemnya itu adalah sekali lagi adalah zat yang bereaksi. Berarti dalam hal ini sistemnya adalah HCl plus NaOH karena ini yang bereaksinya. Ya, sedangkan ya lingkungannya berarti di luar sistem. Ya bisa jadi dia suhu udara gitu ya. Ataupun misalkan lingkungannya berupa misalkan meja, segala macam lah ya. Nah, biasanya kita lihat itu sistemnya itu adalah HCl-NaOH, ya lingkungannya salah satunya adalah suhu udara. Nah, di sini yang perlu kita pahami, di sini ada batas ya, batas antara sistem dan lingkungan. Ya, jadi batas sistem dan lingkungan berarti dalam ini adalah tabung reaksi gitu ya. Ya, jadi tabung reaksi ini dia sebagai batas antara sistem dan lingkungan. Ya. Nah, energinya itu energi yang apa? Dia kan bisa berinteraksi atau berinteraksi dengan lingkungan itu dalam hal energi ya. Yang kita akan bahas adalah mengenai energi ya, kita fokus ke energi. Nah, energi atau kalor
yang dilepas atau dibutuhkan dalam reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap disebut entalpi. Nah, biasanya energi itu kan dalam bentuk Ki ya, kalor kalau di fisika. Nah, kalau dalam ilmu kimia, energi yang kita pakai dalam termokimia adalah berupa perubahan entalpi atau delta H ya. Ini perubahan entalpi atau delta H. Kenapa harus delta H? Karena energinya dalam bentuk atau dalam keadaan tekanan tetap. Nah, dalam keadaan tekanan tetap kita sebut entalpi. Nah, entalpinya berupa perubahannya. Nah, jadi yang kita tahu itu adalah perubahan entalpinya, sedangkan entalpi sistemnya kita tidak tahu ya. Jadi belum ada teknologi yang bisa mengukur entalpi suatu sistem itu berapa. Yang kita bisa ukur adalah perubahannya ya. Nah, misalkan kalau kita analogikan uang misalnya gitu ya. Misalkan saya punya uang, nah uangnya kita nggak tahu berapa, tapi ketika uang tersebut saya belikan makanan misalnya, ya dibelikan makanan Rp5.000 ya berarti uang saya berubah kan, berubah 5.000 atau berkurang 5.000. Nah itu seperti itulah ya gambaran kenapa di dalam ilmu termokimia yang kita cari gitu ya, atau yang kita tuliskan itu berupa perubahannya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang kedua adalah mengenai reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, kita lihat dulu untuk reaksi endoterm ya. Nah, dalam reaksi endoterm itu sistem menerima kalor dari lingkungan. Ingat ya, endo itu kan masuk gitu ya, endo masuk ya. Berarti sistem yang menerima kalor dari lingkungan. Nah, jadi seperti ini misalkan ini saya punya tabung reaksi gitu ya. Jadi sistemnya adalah zat yang bereaksi. Nah, jadi si zat yang bereaksi itu dia menerima kalor ya dari lingkungan gitu. Nah, ini tanda panahnya dia masukkan Q-nya ya. Atau dalam hal ini tadi delta H-nya gitu ya. Nah, di dalam sistem reaksi atau reaksi endoterm ini ya, entalpi sistemnya bertambah. Kenapa? Karena kan dia menerima kalor. Ya, karena dia menerima kalor berarti entalpi sistemnya akan bertambah. Nah, sehingga perubahannya atau delta H-nya, perubahan entalpinya itu adalah H produk ya dikurangi H reaksi atau reaktan. Nah, karena sistemnya menerima kalor ya, menerima entalpi ya, menerima kalor, maka otomatis si sistemnya itu akan bertambah kan. Maka H produknya dia akan lebih besar daripada H reaktannya gitu ya. Jadi H si produknya bakalan bertambah gitu ya. Nah, misalnya tadi ya uang saya misalnya tadinya misalkan 10.000, dikasih uang nih 5.000. Nah, jadi uang saya kan jadi 15.000 ya. Jadi yang hasil akhirnya gitu ya. Itu pasti lebih banyak H produknya gitu ya. Energinya. Ini juga sama gitu, H produk lebih besar dari H reaksi, sehingga delta H-nya akan positif. Kenapa positif? Karena kan H produknya lebih besar. Ya, misalkan 1000 dikurangi 500 ya, pasti dia delta H-nya akan positif. Nah, kalau kita bicara diagram energi ya. Nah, diagram energi seperti ini ya. Ini saya punya diagram energi antara energinya ya dengan jalannya reaksi. Nah, misalkan reaksinya adalah A ditambah B menghasilkan C tambah D. Nah, maka nanti grafiknya akan seperti ini ya. Jadi dia awalnya di sini ya, dia naik dulu ke atas. Nah, nanti entalpi akhirnya ya ini H produknya dia akan lebih tinggi ya, karena di sini H produknya dia lebih besar. Sehingga deltanya positif atau delta H itu apa? Delta H kan selisih H produk dengan H reaksi. Jadi selisihnya mana? Berarti selisihnya ini nih. Ini kan antara ini dengan ini dia selisihnya ini. Nah, lihat tanda panahnya dia ke atas ya. Di awalnya di reaktan, dia ke produk seperti ini. Delta H-nya positif. Nah, di sini ada energi aktivasi. Ya, di sini energi aktivasi itu apa? Jadi energi aktivasi itu adalah energi minimal agar terbentuknya reaksi gitu. Jadi terbentuknya C tambah D itu dia butuh energi dulu gitu ya. Makanya dia naik dulu nih. Nah, butuh energi dia naik sampai ke puncak ke atas baru dia ke H produk seperti ini. Jadi syarat minimal agar terbentuknya reaksi atau agar terbentuknya produk kita namakan energi aktivasi. Di mana energi aktivasi itu nanti adalah
kalau kita mau lihat dia jaraknya dari reaktan ke puncak gitu ya. Nah, itu ya konsepnya energi aktivasi itu dari reaktan ya ke puncak ya. Dan tanda panahnya dia ke atas. Kelihatan di sini. Itu kira-kira untuk reaksi endoterm. Nah, gimana kalau reaksi eksoterm? Berarti kebalikannya saja ya. Berarti eksoterm itu exit ya, exit itu keluar. Berarti sistem melepaskan kalor ke lingkungan ya. Nah, berarti seperti ini gitu ya. Nah, ini sistemnya atau zat yang beraksinya dia melepaskan kalor ya. Dalam hal ini dia berupa entalpi ya. Entalpi. Nah, dalam hal ini berarti nanti entalpi sistemnya akan berkurang. Ya, kenapa? Karena kan dia melepaskan kalor ke lingkungan. Maka entalpi sistemnya akan berkurang. Nah, kalau berkurang berarti H produknya ini lebih kecil, atau H reaksi itu lebih besar dari H produk ya. Ini boleh dibolak-balik gitu ya. Di H produknya dia lebih kecil, atau H reaksinya dia lebih besar. Delta H-nya sama rumusnya seperti ini, H produk dikurangi H reaksi. Nah, nanti konsekuensinya nanti delta H-nya akan jadi negatif. Ya, kenapa ya? Karena kan si pengurangnya ini besar. Di H reaksinya lebih besar. Maka delta H-nya negatif. Nah, gimana kalau diagramnya? Ya, sama saja diagramnya, coba kita lihat di sini. Nah, bedanya di sini ya. Sama reaksinya dari A tambah B menghasilkan C tambah D. Ya. Nah, di sini ada energi aktivasi ya. Tadi ya, energi aktivasi adalah energi minimal yang dibutuhkan agar terbentuknya atau terjadinya suatu reaksi atau terjadinya suatu produk ini C tambah D. Jadi ada syarat minimalnya. Kalau nggak ada energi aktivasi, dia belum terbentuk C tambah D ya. Di awalnya dia A tambah B naik dulu ke atas seperti ini set gitu ya. Ya baru dia produknya dia di bawah, ternyata di bawah. Ya di bawah. Karena kenapa? Karena yang lebih besar itu H reaksinya. Berarti H reaksinya dia di atas, H produknya dia di bawah. Dan lihat tanda panahnya ya. Dari sini ke sini dia ke bawah, berarti dia negatif. Ya, lagi-lagi energi aktivasi itu adalah dari reaksi ya, dari reaksi ke puncak ya. Jadi seperti ini grafiknya. Ya. Jadi teman-teman dipahami saja bentuk grafik-grafiknya gitu ya. Jadi atau hafalin aja salah satu juga boleh gitu ya. Nanti kalau teman-teman hafal seperti ini, itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal karena ada beberapa soal yang terkadang di ujian masuk perguruan tinggi negeri itu terkadang dikasih grafik gitu ya. Grafik mengenai reaksi eksoterm atau endoterm ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan termokimia. Nah, waktu di kelas 10 kita sudah belajar ya mengenai persamaan kimia. Nah, kalau ini ada persamaan termokimia, apa bedanya? Sebenarnya sama aja. Ya, mirip-mirip. Ya. Jadi kalau kita lihat ya. Nah, kalau misalkan saya punya ya reaksi ini, misalkan ini reaksi C3H8 ditambah 5O2 ya. Nah, menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Kalau saya nulisnya sampai 4H2O, itu namanya persamaan kimia. Oke. Kalau persamaan termokimia itu, dia dikasih delta H. Nah, ini ya bedanya ya. Jadi kalau misalkan reaksi kimia, ada keterangan delta H-nya, ya berarti dia itu merupakan persamaan termokimia gitu. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi setara. Jadi dia harus setara dulu ya, setara yang meliputi keadaan fisik. Jadi fisiknya misalkan ini gas ya, fasenya gas, ini gas, itu ya, ini gas, ini gas. Jumlah zat. Nah, jumlah zat ini ya, koefisiennya 1, 5, 3, 4 teh. Itu jumlah zat serta kalor yang menyertai reaksi. Nah, ini kalornya atau delta H-nya. Kalau dia negatif, misalnya seperti ini negatif, maka dia itu tadi reaksinya eksoterm, artinya sistem itu melepaskan kalor ke lingkungan. Nah ini ada maknanya persamaan termokimia ini, ya. Nah, maknanya seperti ini. Jadi pembakaran 1 mol gas C38, berarti di sini ada angka 1. Nah, di sini angka 1 itu menunjukkan jumlah molnya. Berbeda dengan persamaan kimia. Kalau persamaan kimia ini kan hanya menunjukkan perbandingan jumlah mol, perbandingannya. Kalau ini merupakan jumlah molnya. Jadi ini pembakaran 1 mol gas C38 dengan 5 mol gas O2, ya, 5, menghasilkan 3 mol gas karbon dioksida, ya, dan 4 mol uap air atau uap H2O.
Nah, reaksi ini melepaskan kalor sebesar 220 kJ. Jadi, kalau min itu artinya melepaskan. Jadi, kalau kita menggunakan kalimat melepaskan, berarti minnya itu dihilangkan saja. Jadi, artinya kalau min 2220 kJ, artinya reaksi ini melepaskan kalor sebesar 2220 kJ. Seperti itu ya. Nah, itu persamaan termokimia. Nah, ini jenis-jenis entalpi itu yang pertama itu ya, ada disebut dengan delta HF. Ya, delta HF itu entalpi pembentukan. Nah, F itu dari kata form ya. Form itu kan membentuk ya. Nah, ini apa definisinya? Jadi adalah kalor yang menyertai pembentukan 1 mol. Ini saya kasih tanda merah untuk lebih mengingatkan ya, atau biar lebih diperhatikan. Jadi yang dibentuknya harus 1 mol senyawa dan harus dari unsur bebasnya pada keadaan standar atau pada saat suhunya 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ya, contohnya misalkan seperti ini ya. Ya, saya misalkan contoh tuliskan delta HF dari CH3OH dalam bentuk liquid ya. Nah, berarti yang dibentuknya harus CH3OH, maka ini harus di sebelah kanan kan, CH3OH-nya. Nah, ini sebelah kanan. Dan yang dibentuknya harus 1 mol. Nah, ini 1 mol. Harus 1 mol. Yaitu dari unsur-unsur bebasnya. Nah, unsur-unsur bebasnya. Berarti unsur bebasnya kita lihat di sini ada C, ada H, ada O. Nah, unsur bebas dari C adalah C dalam bentuk solid. Ya. Nah, kalau H, dia dalam bentuk H2 ya, unsur bebasnya. Sedangkan O dalam bentuk O2. Nah, kalau ini 1 ya tinggal kita setarakan saja ya. C-nya 1, maka di sini 1. H-nya di sini kan 3 tambah 1, 4. Ya, 4 kali 1 adalah 4. Nah, maka H2-nya di sini harus kita kalikan 2. Ya, 2 kali 2 kan 4. Ya, ditambah, lihat oksigennya di sini kan harus 1. Nah, maka ini harus kali setengah. Biar setengah kali 2 adalah 1. Nah, nanti delta H-nya min 239 kJ per mol. Ya. Nah, kalau misalkan koefisiennya 1 di sini, biasanya delta H-nya itu dalam bentuk per mol. Ya. Kalau yang dibentuknya, maaf ya, kalau yang dibentuknya ini 1. Jadi, kalau yang dibentuknya 1, maka satuannya itu kilojoule per mol. Jadi, lihatnya itu ini ya, yang dibentuknya. Bukan ininya, tapi lihatnya yang dibentuknya 1 mol. Ini satuannya kilojoule per mol. Nah, ini data itu didapat dari mana? Ini sebenarnya didapat dari data. Ya. Jadi, ini ada datanya, jadi tidak usah dihafal gitu ya. Tinggal kalian ini aja, lihat datanya. Oke. Nah, itu delta HF. Nah, yang kedua adalah delta HD. Ya. Atau entalpi penguraian. Ya, D itu artinya dissociation ya. Dissociation. Nah, definisinya apa? Ini sebenarnya kebalikan dari entalpi pembentukan. Jadi, kalor yang menyertai penguraian, nah ini yang diuraikannya harus 1 mol ya. Menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebasnya pada keadaan standar. Contohnya misalnya ini, seperti ini. Nah, ini kebalikannya berarti ya, kebalikannya. Nah, misalkan yang diuraikannya ini harus 1 mol. Saya kasih tanda merah nih, biar ini ya, biar jelas gitu ya, biar ingat terus. Jadi ini harus 1 dan menjadi unsur bebas. Lagi-lagi unsur bebas itu C dalam bentuk CS, H dalam bentuk H2, O dalam bentuk O2. Ya, harus 1, makanya ini disesuaikan saja ya, biar setara. Nah, nanti lihat delta H-nya. Delta H-nya dia positif. Ini menunjukkan dia kebalikan dari entalpi pembentukan. Ya, jadi kelihatan kalau dia delta H-nya dibalik. Ya, yang tadinya negatif jadi positif gitu. Lagi-lagi satuannya adalah kilojoule per mol karena yang diuraikannya adalah 1 mol. Oke, gitu ya. Itu delta HD. Nah, terus yang ketiga delta HC. Ya. Delta HC itu ada entalpi pembakaran ya. C itu ada kata conclusion ya, conclusion pembakaran. Ini juga sama definisinya, kalor yang menyertai pembakaran 1 mol senyawa dengan gas oksigen dalam keadaan standar. Nah, di sini berarti yang dibakarnya harus 1 mol. Ya. Dan yang namanya entalpi pembakaran itu harus dengan O2 kan, dengan gas oksigen. Jadi dalam reaksi kimia yang namanya reaksi pembakaran itu berarti ditambah O2. Contohnya misalnya ini ya. Contoh delta HC dari C38 gas ya. Nah, ini coba kita lihat ini berarti yang dibakarnya C38 itu harus 1 mol, harus 1 di sini ya.
dan ditambah O2. Ya, ini tinggal disetarakan saja, gitu ya. Kalau C3H8 kan kita sudah belajar di bab mengenai hidrokarbon. Kalau hidrokarbon dibakar menghasilkan CO2 plus H2O. Kalau sempurna, ya. Kalau tidak sempurna kan dia menghasilkan juga CO ya. Ini pembakarannya sempurna seperti itu. Nah, ini tinggal disesuaikan saja, setarakan C-nya 3 seperti ini gitu ya. H-nya ini 8, maka di sini harus 4 ya. Oksigennya di sini 6 ditambah 4 10, maka di sini harus 5 O2 gitu ya. Delta H-nya dia min 2220 kJ per mol. Artinya ini lagi-lagi kalau angkanya 1 mol itu maka satuannya dia per mol ya. Minus itu artinya dia melepaskan kalor sebesar 2220 kJ ya. Nah, yang terakhir ya adalah delta Hn atau netralisasi gitu ya. Apa itu delta Hn? Yaitu kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air dalam reaksi asam dan basa dalam keadaan standar. Nah, ingat ya, kalau yang namanya reaksi netralisasi kan sebenarnya dia adalah reaksi asam dan basa gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari di semester berikutnya ya, di bab berikutnya, mengenai reaksi asam dan basa. Tapi yang jelas di sini adalah, yang saya perlu garis bawahi dia pertama pembentukan 1 mol air. Jadi, yang harus 1 molnya itu adalah air. Ya. Dan dalam reaksi asam dan basa, gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini, delta Hn reaksi dari HCl dan NaOH, berarti kita reaksikan, gitu ya. HCl ditambah NaOH, ya pasti menghasilkan apa? NaCl plus H2O ya. Ya, jadi kan pasti nih H-nya bergabung dengan OH-nya kan, jadi H2O, Cl-nya bergabung dengan Na-nya jadi NaCl. Dan ininya harus angka 1 ya. Lagi ini angkanya 1, ya, 1 H2O. Ini sudah setara ya. Sudah setara, maka delta H-nya min 56,9 kJ per mol. Ini per 1 mol. Kenapa? Karena yang di H2O-nya harus 1 mol. Ya, makanya satuannya kJ per mol. Oke, itu kira-kira ada 4 jenis-jenis entalpi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal ya, alias soal latihan. Yang mudah-mudahan teman-teman lebih paham lagi ketika kita mengerjakan beberapa soal latihan. Ya, ini sudah saya siapkan soal-soal dari ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Oke, kita lihat ini adalah soal SPMB tahun 2005 ya. Kita baca. Perubahan entalpi pembakaran CH4 ya, ARC-nya 12, H-nya 1 sama dengan minus 80 kJ per mol. Berapa kilojoule perubahan entalpi pembakaran untuk 4 gram gas tersebut? Nah, ini kita lihat dulu, ini pembahasannya ya. Pertama kita tuliskan dulu entalpi pembakaran dari CH4 ya, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa yang namanya entalpi pembakaran adalah yang dibakarnya itu harus 1 mol dan dengan O2. Nah, ini udah saya setarakan gitu ya. Setarakan seperti ini. Nah, delta H-nya itu minus 80 kJ per mol. Nah, berarti ini artinya apa? Pembakaran 1 mol CH4 itu sama dengan minus 80 kJ. Ya. Ya, artinya ketika 1 mol, ya berarti dia melepaskan kalor sebesar 80 kJ. Nah, pertanyaannya adalah 4 gram. Nah, 4 gram ini berapa mol sih? Nah, ingat ya, dari massa ke mol, ya. Ini tinggal kita bagi, ya, ini dibagi dengan MR, ya, bagi dengan MR. Nah, saya tuliskan di sini dulu, ya. Di sini lihat ARC itu kan 12, ya, 12 seperti itu, ya. Nah, H itu kan 1, ya. Jadi 12 ya ditambah 4 dikali 1 berarti 4, ya. Makanya dia 16. Nah, seperti ini. Nah, makanya dia dibagi dengan 16. Jadi berapa 4 bagi 16 adalah 1/4 mol, ya. Nah, dari sana dapat MR dari CH4 itu 16, ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, nah berarti kita tinggal bandingkan saja. Berarti pertanyaannya kan untuk 4 gram alias untuk 1/4 mol. Berarti gimana kalau untuk 1/4 mol? Ya berarti 1/4 aja dikali minus 80 kJ, ya. Jadi berapa? Minus 20 kJ, ya. Berarti jawabannya yang B. Itu ya, mudah. Oke, ini soal SPMB 2005. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya, ya, soal yang nomor 2. Ya. Ini soal senam PTN tahun 2009. Ya. Bila 2,30 gram dimetil ether, MR-nya sama dengan 46, ini udah dikasih tahu ya, MR-nya 46, dibakar pada tekanan tetap.
Nah, kalor yang dilepaskan adalah 82,5 kJ. Berdasarkan data ini, kalau pembakaran di metil ether adalah, nah, pertanyaannya adalah kalor pembakaran sekarang. Ya, makanya kalor pembakaran itu nanti satuannya kilojoule per mol, karena yang dibakarnya harus 1 mol. Nah, yang di sini, yang 82,5 kilojoule itu bukan untuk 1 mol, tapi untuk 2,30 gram. Nah, kita lihat, kalau 2,30 gram itu berapa mol sih? Ya. Nah, berarti 2,30 gram di metil ether, kita ubah dulu ya ke mol. Berarti ini dibagi ya, dibagi 46 mR-nya, ini menghasilkan 1/20 ya, 1/20 mol ya. Ini kita, ini aja, 2,3, anggap aja 23/46 kan. Kalau 23/46 kan setengah. Nah, kalau 2,3/46 berarti lebih kecil. Berarti lebih kecil dari setengah, berarti 1/20 kan. Oke, itu aja triknya ya. Nah, berarti katanya untuk 1/20 mol ini dia kalori yang dilepaskan pada tekanan tetap. Ingat ya, kalau kalori yang dilepaskan pada tekanan tetap itu sama dengan entalpinya kan ya. Jadi kalorinya itu sama dengan entalpinya. Nah, berarti setengah mol di metil ether minus 82,5. Kenapa minus? Karena dia dilepaskan, berarti minus. Ini merupakan ya delta H-nya ya, karena pada tekanan tetap. Delta H-nya. Nah, pertanyaannya adalah untuk 1 mol. Gimana kalau untuk 1 mol? Ya, kalau pembakaran. Nah, pembakaran itu 1 mol. Nah, berarti kalau 1/20 mol di metil ether minus 82,5, berarti kalau 1 mol gimana? Nah, kalau 1 mol gini aja cara berpikirnya ya. Saya pakai warna ini aja ungu. Nah, lihat. Kalau dari 1/20 ke 1, ini kan, ini harus dikali 20 gitu kan? Ya, harus dikali 20. Nah, ini juga gitu. Kalau misalkan ini juga berarti harus dikali 20 ya. Nah, gitu aja. Berarti sama saja dengan 20 dikali minus 82,5. Jadi hasilnya adalah minus 1650 kilojoule. Ya, jadi satuannya itu per mol. Kenapa? Per 1 mol. Ya. Ya. Oke, kita. Nah. Nah, berarti jawabannya yang ya, minus 1650 kilojoule per mol. Ini dibalik berarti ya. Jadi soal yang kalau nomor 1 itu diketahui apa? Ditanyakannya adalah untuk berapa mol. Ya, kalau ini yang nomor 2 itu ditanyakannya malah untuk 1 mol gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan soal nomor ketiga ya. Oke, ini soal nomor ketiga. SNMPTN tahun 2009. Oh, maaf. Oke. Nah, entalpi pembakaran metana, ini sama metana ya, menjadi CO2 plus H2O adalah minus 900 kJ per mol. Ya. Jika pembakaran sejumlah gas metana menghasilkan energi sebesar 1,8 megajoule. Megajoule, kalau ini kilojoule, ini megajoule ya. Maka jumlah karbon, ini karbon dioksida ya, yang dihasilkan adalah berapa mol. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Ya, ini diketahui entalpi pembakaran metana atau CH4. Reaksinya seperti ini kan, ya. Jadi ingat ya, kalau pembakaran itu yang dibakarnya harus 1, gitu ya. Ini setarakan. Nah, nanti datanya minus 900 ya. Ini. Oke. Nah, sekarang ini artinya apa sih? Artinya kalau yang dibakarnya 1 mol itu adalah minus 900 kilojoule. Ya, pertanyaannya berapa kalau energinya 1,8 megajoule? Ya, 1,8 megajoule itu berapa kilojoule sih? Ya, kita samain aja dulu ya. Ya, ini kan berarti dikali 1000 aja kalau mau ke kilojoule ya. Nah, ya berarti berapa? 1800 ya. 1800 kilojoule. Gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, berarti kalau misalkan minus 1800 X mol. Nah, berapa mol? Ya, kita pakai perbandingan tadi ya caranya. Jadi kalau misalkan dari minus 900 ke minus 1800 kan dikali 2. Nah, berarti ini pun sama. Ini 1 mol, 1 juga dikali 2. Ya, dikali 2 aja gitu ya. Dikali 2 aja, berarti makanya dia jadi 2 mol gitu ya. Ya, gitu caranya. Dibandingkan saja. Nah, maka X-nya adalah 2 mol. Ya. Berarti jawabannya adalah, nah ini ya. Ya, kalau misalkan ini 2 mol seperti ini, ya boleh saya misalkan ini dikalikan 2 semua. Jadi reaksinya adalah ini 2
CH4, berarti ini 4, gitu ya. Ini 2, ini 4. Deltanya juga dikali 2, minus 800. Nah, ini kalau kalian pengen tahu reaksi persamaan termokimia kalau si CH4-nya itu 2 mol. Ya. Oke, Kak. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan masih semangat ya, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Ini soal UMB ya. UMB tahun 2010. Ya. Diketahui persamaan termokimia reaksi pembakaran etana sebagai berikut. Nah, ini etana ya. C26. Kita lihat nih reaksinya. Di sini angkanya 2 ya. Makanya ini satuannya kilojoule ya, bukan per mol karena yang dibakarnya ini 2 mol bukan 1 mol. Nah, pertanyaannya adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 gram. 1 gram C26 berapa? 1 gram. Kita lihat dulu. Ya, ini reaksinya saya tulis ulang. Seperti ini ya. Nah, ini. Nah, terus di sini ada makna ya. Jadi kalau pembakaran 2 mol itu minus 3120. Nah, biar lebih mudah kita cek aja nih kalau pembakaran 1 mol berapa. Ya berarti dibagi 2 aja gitu kan. Bagi 2 jadi minus 1560 kJ. Pertanyaannya adalah untuk 1 gram. Nah, kita lihat lagi 1 gram berapa sih? Nah, 1 gram itu ya kita kalau mau ke mana? Ke mol, berarti harus dibagi kan? Dibagi MR-nya. Nah, MR-nya bisa ya nyari MR-nya di sini. C kan AR-nya 12 ya, H itu kan 1. Berarti ini karena C-nya ada 2, berarti 2 kali 12 ada 24 gitu ya, ditambah gitu ya, berarti 6 dikali 1 berarti 6. Jadi 24 tambah 6 adalah 30 ya. Seperti itu cara menghitungnya. Kan nanti dapat berapa mol, jadi 1/30 mol. Kan ini dibagi kan, dibagi 30. Nah, itu. Nah, lagi-lagi pertanyaannya berarti untuk 1/30 ya. Nah, berarti untuk 1/30 ya berarti sama kayak tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 min 1560 ya kalau 1/30 ya berarti kan kalau 1 pengen jadi 1/30 jadi dibagi 30 ya, maka minus 1560 pun dibagi 30 aja ya, bagi 30 jadi minus 52. Jadi jawabannya adalah minus 52 yang A gitu ya, mudah ya. Ini tinggal perbandingan aja ya, perbandingan mol aja ya. Ini lebih mudahkan kita jadikan pembakarannya untuk 1 mol gitu, baru lebih mudah. Jadi kalau 1/30 ya kali 1/30, kalau 2 ya kali 2 nanti delta H-nya gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor nomor 5. Ini soal OM-UGM ya. Tahun 2006. Kita baca, di sini ada gas asetilena. Dapat dihasilkan dari reaksi. Nah, gas asetilena berarti yang mana nih? Ini ya, C2H2. Kalau teman-teman nggak tahu, lihat ini kan gas. Yang fasenya gas kan cuma ini. Ya. Atau ini namanya gas etuna ya. Sama aja gas etuna atau asetilena. Nilai kalor pembakaran gas yang dimaksud adalah min 320. Dan ini pembakaran untuk C2H2 ya, bukan reaksi ini. Jadi pembakaran C2H2. Nah, jika dalam satu proses digunakan 320 gram kalsium karbida. Nah, berarti ini kalsium karbida ya. 320 gram dan dengan asumsi bahwa hanya 60% yang bereaksi. Nah, jadi tidak semuanya tuh ya yang bereaksi, cuma 60%-nya aja. Maka pada pembakaran gas asetilena yang terbentuk akan dihasilkan kalor sebanyak berapa? Oke. Nah, kita lihat dulu. Ini reaksinya saya tulis ulang ya seperti ini. Oke. Nah, di sini proses digunakan 320 gram. Ya, berarti berapa mol sih? Oke, berarti sama ya, kalau dari gram ke mol itu berarti dia dibagi dengan MR ya. Caranya sama tadi ya. Jadi si CA-nya 40 kan, ya. C-nya 12 berarti dikali 2 nih. Berarti 40 ditambah 24 berarti ya, berarti 64 ya. Berarti berapa mol? Ya 5 mol. Ya 5 mol CaC2. Nah, karena di sini hanya 60% yang bereaksi. Nah, berarti tidak 5 mol yang bereaksinya, 0,6-nya saja. Ya, alias 60%-nya. Berarti berapa mol yang bereaksinya? Berarti 0,6 kali 5, berarti 3 mol CaC2-nya. Ya. Nah, berarti kalau CaC2-nya 3 mol, nanti pembakaran C2H2-nya itu akan menjadi berapa mol? Nah, akan 3 mol. Kenapa? Ini pakai perbandingan koefisien ya. Pakai perbandingan koefisien di sini kita lihat. Nah, kalau koefisiennya 1, 3 mol. Ya berarti
Karena ini koefisiennya sama, ya berarti ini juga sama, 3 mol juga gitu ya. Itu kalau ini koefisiennya 2, ya 2 kali lipatnya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ditanyakan pembakaran gas asetil yang terbentuk akan dihasilkan kalau berapa. Nah, berarti nah di sini nilai kalori pembakarannya kan minus 320 kilokalori per mol. Jadi kalau 1 mol itu kan minus 320. Nah, pertanyaannya kan 3 mol. Ya, 3 mol ya. Berarti dikali 3 aja. Ya, di minus 320 dikali 3. Ya, berarti sekitar 960 ya. Nah, atau bisa kita tuliskan gini. Kalau 1 mol gitu ya, berarti minus 320 kilokalori per mol. Nah, artinya kan 1 mol itu minus 320 kilokalori. Nah, kalau 3 mol berarti ya dikali 3 gitu ya. Jadi minus 960 kilokalori. Berarti jawabannya yang E. Oke, mudah ya. Tinggal dibandingkan seperti itu aja tuh. Ini soal UMUGM ya tahun 2006. Ya, mudah. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6 ya. Ini masih soal UMUGM tahun 2007. Lihat, ini mirip-mirip gitu ya. Ini sama, jadi gas asetilnya juga ya C2H2 punya entalpi pembakaran minus 320 kilokalori per mol ya. Dapat dibuat menurut reaksi ini sama gitu ya. Nah, bedanya di sini jika dalam satu proses digunakan 160 gram ya. Di 160 gram sekarang ya. CaC2-nya dan diasumsikan ini hanya 80% ya, maka untuk pembakaran gas asetil yang terbentuk akan dihasilkan kalori berapa besar. Oke. Kita lihat sama seperti tadi, ini reaksinya saya tuliskan. Nah, sekarang CaC2-nya itu 160 gram ya, kita ubah ke mol ya, dibagi 64 sama ini sama saja dengan 2,5 mol CaC2 ya. Nah, nanti yang bereaksinya ya hanya 0,8 ya dikali 2,5 berarti 2 mol ya. Nah, berarti ya ini 2 ya, 2 mol. Ini boleh juga nih kalau misalkan saya tuliskan seperti ini ya. Berarti kalau ininya 2 mol gitu ya. Bentar ya, sama kayak tadi ini sebenarnya gitu ya. Oke ya, jadi kalau misalkan ini koefisiennya 1 gitu kan, segala macam. Kalau ini koefisiennya 2 dikali 2 semua gitu ya. Gitu aja cara menghitungnya ya. Atau pakai perbandingan koefisien juga boleh sih sebenarnya gitu ya. Ini kan 2 gitu ya, 2 mol, berarti ini juga 2 mol kan, karena perbandingan koefisiennya itu sama. Gitu. Atau reaksinya boleh dikali 2 gitu ya. Jadi seperti ini, jadi lebih enak nih kalau ini 2 mol. Nah, itu ya, 2 mol, koefisiennya 2. Ini koefisiennya 2 juga. Ya, ini 2 mol juga gitu ya. Nah, gitu ya. Boleh lah. Oke, cara apa aja? Oke, nah di sini ada apa nih? Nah, ini adalah kalori pembakarannya untuk 1 mol. Nah, untuk 1 mol berarti minus 320 ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah untuk berapa mol? Untuk 2 mol, berarti 2 mol berarti 2 kali lipatnya ya? Oke, 2 kali lipatnya. Berarti kalau 2 kali lipatnya berapa? Nah, berarti 2 kali lipatnya adalah minus 640. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu ya, mudah ya. Oke. Udah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Mudah-mudahan masih semangat ya teman-teman semuanya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Masih UMUGM tahun 2013 ya. Oke, di sini ada persamaan reaksi untuk pembakaran metana ya. Minus 900 kJ. Nah, ini minus 900 kJ, ini satuannya boleh per mol ya, karena ini kan per 1 mol ya, gitu. Nah, jadi airnya segini, pertanyaannya maka massa metana yang dibakar untuk melepaskan 180 kJ. Nah, ingat kalau untuk 1 mol, kita lihat ini pembahasannya. Nah, kalau untuk 1 mol berarti minus 900 kJ ya. Artinya, berarti kalau pembakaran 1 mol minus 900 kJ. Nah, pertanyaannya adalah kalau minus 800, nah ini ya, minus 800, berarti berapa mol sih? Berarti kali 2 ya, maka C4-nya 2 kali 2. Nah, pertanyaannya, masanya sekarang, ya berarti massa dari 2 mol. Gimana caranya? Kalau dari mol berubah ke massa itu tinggal kita kali aja ya, kali MR-nya. MR-nya kan tadi berapa? 16 ya, itu 2 kali 16 adalah 32 tuh. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya? Oke, nomor 7 mudah. Masih mudah. Kita lihat nomor 8.
Oke, nah ini soal SBMPTN tahun 2013. Nah, ini kita harus pelan-pelan ya, agak pelan-pelan. Ya, kita baca soalnya. Di sini ada dua reaksi ya, dua reaksi termokimia. Di sini ada C grafit ya ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya segini ya. Ini adalah reaksi CaO tambah CO2, itu delta H-nya minus 180 kJ per mol. Nah, di sini katanya bila panas yang dihasilkan dari pembakaran grafit ini ya. Nah, ini panas digunakan untuk membuat CaO dari CaCO3. Maka massa grafit yang diperlukan untuk menghasilkan 5,6 kg CaO adalah berapa? Oke, jadi saya gambarkan dulu gini. Jadi ceritanya ya. Jadi ceritanya sini ada pembakaran grafit. Grafit itu arang lah ya. Arang dibakar gitu ya. Ini arang nih. Arang itu hitam gitu ya. Nah, gitu arang dibakar kan nanti ada api misalkan ya. Ada api gitu seperti itu ya. Ini dibuat untuk memanaskan CaCO3 ya, kapur. CaCO3. Nah, nanti dia akan menghasilkan, berarti kan reaksinya dia terurai nanti ya. CaCO3 gitu ya. Ya, menghasilkan itu ya. CaO ditambah CO2 ya. Itu kira-kira gambarannya seperti itu lah. Jadi panasnya itu dari pembakaran ini yang C ditambah O2. Menghasilkan CO2. Nah, jadi panas dari sini, berarti ini melepaskan kalor, nanti diserap oleh si CaCO3 ya. Ini melepaskan kalor, makanya delta H-nya dia negatif. Nanti diserap oleh CaCO3. Nah, untuk CaCO3 ini kan pasti delta H-nya dia positif ya. Kenapa? Karena reaksi di sini kan reaksi kebalikannya dari ini nih. Nah, kalau dibalik maka ini jadi positif nanti. Ya, delta H-nya positif ya 180. Gitu ya. Kilojoule per mol. Ya. Jadi ini dilepaskan digunakan untuk seperti itu. Nah, di sini ternyata massa grafit yang diperlukan untuk menghasilkan 5,6 kg CaO. Nah, kita pengen CaO-nya itu 5,6 gram gitu, 5,6 kg. Ya. Pertanyaannya berapa massa si ininya si apa? Si arangnya itu ya. Massa grafitnya berapa itu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Oke, di sini ini reaksi CaCO3 ya. Ini saya balik reaksinya berarti dia plus 180 ya. Kenapa dia plus? Plus min itu kan menunjukkan dia melepaskan atau menyerap saja gitu ya. Nah, di sini massa grafit. Nah, massa grafit itu ini C ya, massa C. Nah, ini massa grafit, massa C itu 5.600 gram ya. Saya ubah ke dalam gram aja ya. Berapa mol? Berarti 100 mol ya. 5.600 dibagi 56. 5,6 bukan grafit ini ya, tapi CaO. Maaf ya, ini CaO. Nah, ini CaO. Nah, itu ya. CaO bukan grafit jadi CaO. Nah, berarti dibagi 56. 56 dapat dari mana ya? Ca-nya kan 40 ya. O-nya kan 16. Jadi 40 tambah 16 berapa? 56. Berarti CaO-nya adalah 100 mol. Oke, CaO. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, berarti gini. Berarti kalau ininya 100 mol, CaO-nya ini 100 mol, gitu ya. Ya, maka kan CaCO3-nya tinggal dikali 100 aja, lihat. Berarti reaksi ini harus kita kali 100 ya. 100, ini jadi 100, ini jadi 100. Maka delta H-nya pun kali 100. Jadi 18.000 kJ ya. Nah, berarti kalor yang dibutuhkan dari CaCO3 ini adalah 1.800 kJ gitu. Nah, ini hasil dari pembakaran siapa? Ya, hasil dari pembakaran si grafit gitu, yang arang tadi. Nah, sedangkan kita punya data ya kalau 1 mol itu dia hanya menghasilkan minus 432 kJ per mol. Ya, berarti kalau pengen 18.000 kJ, maka harus berapa mol sih grafitnya? Ya, tinggal kita bandingkan saja ya. Oke.
Grafitnya seperti ini reaksinya gitu ya. Nah, berarti kalau 1 mol hanya menghasilkan 432. Ya, berarti untuk menghasilkan 18.000 ya berapa ya? Tinggal bagi aja 432 nih. Jadi 18.000 dibagi 432 berapa tuh? Ya, nggak usah kita hitung ya. Kita tulis aja apa adanya seperti ini. Nah, baru berarti berapa massa C? Ya. Nah, massa C berarti kan mol dikali AR. Ya udah, molnya kan ini 18.000 per 432 dibagi 12 gitu ya. Ya tinggal kita hitung saja, ini bisa dicoret sebenarnya ya. Bisa dicoret sebenarnya nih. Nih ya. Jadi 12 sama ini kan 36 nih. Gitu. 36 18 per 36 kan ini 1 atas, 2 di bawah gitu ya. Jadi 100 per 2 jadi 500 gram gitu. 500 gram berapa sih? 500 gram berarti 0,5 kg. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Mudah ya. Kalau belum paham coba dipahami lagi ya. Oke. Ini kita mudah-mudahan masih semangat. Ini soal terakhir, soal mirip ya, mirip banget ya. Cuma beda angka dan beda reaksi, sama konsepnya. Kita baca lagi di sini. Perhatikan persamaan termokimia di bawah ini. Ini ada 2 reaksi termokimia, gitu ya. Bila kalor yang dihasilkan reaksi NO dan ozon digunakan. Nah, di sini ceritanya kalor dari si pembakaran NO dan ozon ya digunakan untuk mengubah CaO menjadi padatan CaO. Berarti ini nih kebalikannya. Dari CaO berubah menjadi Ca tambah O2. Ya. Maka massa ozon, pertanyaannya adalah massa ozon diperlukan untuk menghasilkan 8 gram gas Ca. Nah, ini 8 gram CaS. Nah, ini. Kita lihat lagi sama kayak tadi. Jadi kita punya reaksi ini ya. Nah, ini reaksi yang kedua ini karena ini koefisiennya 1, biar lebih mudah kita jadiin 1 aja ya. Biar kelihatan. Berarti kalau 1 mol CaO ya dibalik ya, reaksinya ini dibalik ya, dibalik aja. Jadi dia balik yang tadinya negatif jadi positif makanya. Nah, karena ini dibagi 2 ya, berarti kita bagi 2 aja nih. Ya. Berarti 1 CaO menghasilkan 1 Ca ditambah setengah O2 ya. Ya, bentar ya. Ini saya tulis aja di sini. Ya, ini sebenarnya adalah dari sini ke sini itu udah dibalik, kita balik aja. Ya, kita kali setengah atau bagi 2 lah boleh ya, kali setengah. Kenapa? Karena kan kita pengennya untuk mengubah CaO menjadi padatan Ca ditambah O2. Nah, ini ya. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, si Ca-nya katanya untuk 8 gram, untuk menghasilkan 8 gram gas Ca. Ada 8 gram itu berarti harus dibagi AR ya 40 sama dengan 0,2 mol Ca. Nah, kalau Ca-nya 0,2, nah seperti ini. Nah, ini 0,2 ya. Berarti ini kan 0,2 juga ya. Semuanya dikali 0,2. Termasuk juga O2 juga nanti 0,2 per 2 nantinya. Delta H-nya nanti dikali 0,2 juga. Nah, kita akan dapatkan plus 127 nih. Delta H-nya ya dikali 0,2. Oke, nah berarti 0,2. Nah, berarti kita pengen itu delta H yang plus 120 kJ itu dari pembakaran gas NO. Nah, ini ya, dari pembakaran NO. Nah, berarti ternyata kalau yang dibakarnya 1 mol gas NO itu minus 200 kJ. Nah, kalau 127 gimana? Ya, 127 berarti sama kayak tadi gitu ya. Nah, berarti untuk menghasilkan 127 berarti bagi aja ya. Tadi juga sama ya, 127 kita bagi dengan 200. Ya, berarti berapa ya? 127 per 200 mol gitu ya. Jadi nggak usah dihitung saja apa adanya dulu seperti ini. Sama kayak tadi. Nah, nanti untuk mencari ini apa? Mol, karena ditanyakannya bukan mol NO sekarang mol O3. Nah, mol O3 akan sama ya. Mol NO kan koefisiennya 1. O3 juga koefisiennya 1. Ya, kalau mol NO-nya 127 per 200, maka mol O3-nya pun sama. Ya, 127 per 200. Ini makanya molnya segini. Oke. Nyari masanya ya. Masanya berarti molnya dikalikan MR-nya. Nah, MR dari O3 adalah berapa? 48 ya. Di AR dari O itu 16 kali 348. Nah, nanti akan dapat 30,48 gram massa dari ozonnya. Ya.
Oke, seperti itu. Kalau belum paham silahkan teman-teman ulangi lagi videonya, gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Kalau teman-teman semuanya merasa terbantu ya, videonya bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share, gitu ya. Dan juga komen, gitu ya. Agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.